Epidemiolog kesehatan terampil. 1. Seorang epidemiolog kesehatan terampil sedang mempelajari PMK 45 tahun 2014. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam ruang lingkup penyelenggaraan surveillance kesehatan menurut peraturan tersebut? A. Surveillance penyakit menular. B. Surveillance penyakit tidak menular. C. Surveillance kesehatan lingkungan. D. Surveillance gizi. E. Surveillance kebijakan kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa PMK 45 tahun 2014 mencakup surveillance penyakit menular, penyakit tidak menular, masalah kesehatan, dan faktor risiko, termasuk kesehatan lingkungan dan gizi. Surveillance kebijakan kesehatan tidak termasuk dalam ruang lingkup yang disebutkan dalam peraturan ini. 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang epidemiolog kesehatan terampil harus memahami tujuan penyelenggaraan surveillance kesehatan. Menurut PMK 45 tahun 2014, apakah tujuan utama dari penyelenggaraan surveillance kesehatan? A. Meningkatkan cakupan imunisasi. B. Menyediakan informasi untuk tindakan penanggulangan masalah kesehatan. C. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan. D. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan. E. Memperbaiki infrastruktur fasilitas kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan utama penyelenggaraan surveillance kesehatan menurut PMK 45 tahun 2014 adalah menyediakan informasi untuk tindakan penanggulangan masalah kesehatan secara cepat dan tepat. 3. Seorang epidemiolog kesehatan terampil sedang melaksanakan surveillance kesehatan. Prinsip manakah yang tidak sesuai dengan PMK 45 tahun 2014? A. Berkesinambungan. B. Terpadu. C. Berjenjang. D. Rahasia. E. Berbasis teknologi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan surveillance kesehatan menurut PMK 45 tahun 2014 meliputi berkesinambungan, terpadu, berjenjang, dan rahasia. Berbasis teknologi tidak disebutkan secara eksplisit sebagai prinsip dalam peraturan tersebut. 4. Dalam melaksanakan surveillance kesehatan, seorang epidemiolog kesehatan terampil harus memahami komponen utamanya. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen utama surveillance kesehatan menurut PMK 45 tahun 2014? A. Pengumpulan data. B. Pengolahan dan analisis data. C. Interpretasi data. D. Diseminasi informasi. E. Evaluasi program kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen utama surveillance kesehatan menurut PMK 45 tahun 2014 meliputi pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi data, dan diseminasi informasi. Evaluasi program kesehatan bukan merupakan komponen utama yang disebutkan dalam peraturan ini. 5. Seorang epidemiolog kesehatan terampil bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten. Apa peran utama instansi tersebut dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan menurut PMK 45 tahun 2014? A. Menetapkan kebijakan nasional surveillance kesehatan. B. Melakukan analisis dan interpretasi data tingkat provinsi. C. Melaksanakan surveillance kesehatan di wilayah kerjanya. D. Menyusun pedoman teknis surveillance kesehatan nasional. E. Melakukan koordinasi lintas negara terkait surveillance kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa peran utama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan menurut PMK 45 tahun 2014 adalah melaksanakan surveillance kesehatan di wilayah kerjanya. 6. Seorang epidemiolog kesehatan terampil diminta untuk menjelaskan definisi wabah penyakit menular. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan definisi wabah penyakit menular? A. Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata. B. Munculnya penyakit baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. C. Terjadinya peningkatan kasus penyakit kronis dalam suatu populasi. D. Penyebaran penyakit lintas batas negara yang membutuhkan intervensi internasional. E. Peningkatan jumlah kematian akibat penyakit menular dalam jangka waktu 1 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 mendefinisikan wabah penyakit menular sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu. 7. Dalam menangani wabah penyakit menular, seorang epidemiolog kesehatan terampil harus mengetahui jenis-jenis penyakit yang termasuk dalam kategori wabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, manakah dari penyakit berikut yang tidak termasuk dalam daftar penyakit yang dapat menimbulkan wabah? A. Kolera. B. Pes. C. Demam berdarah deng. D. Malaria. E. Hipertensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 menyebutkan beberapa penyakit yang dapat menimbulkan wabah, termasuk kolera, pes, demam berdarah deng, dan malaria. Hipertensi tidak termasuk dalam daftar tersebut karena bukan merupakan penyakit menular. 8. Seorang epidemiolog kesehatan terampil terlibat dalam penanggulangan wabah penyakit menular. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, tindakan manakah yang bukan merupakan bagian dari upaya penanggulangan wabah? A. Penyelidikan epidemiologis. B. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita. C. Pencegahan dan pengebalan. D. Pemusnahan penyebab penyakit. E. Penghentian seluruh aktivitas ekonomi di daerah terdampak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 menyebutkan tindakan penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, pencegahan dan pengebalan, serta pemusnahan penyebab penyakit. Penghentian seluruh aktivitas ekonomi tidak disebutkan sebagai tindakan penanggulangan wabah dalam undang-undang tersebut. 9. Dalam menjalankan tugasnya, seorang epidemiolog kesehatan terampil perlu memahami peran masyarakat dalam penanggulangan wabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, apa kewajiban utama masyarakat dalam penanggulangan wabah penyakit menular? A. Melakukan pengobatan mandiri tanpa melaporkan ke pihak berwenang. B. Menyebarkan informasi tentang wabah melalui media sosial. C. Berperan serta dalam upaya penanggulangan wabah. D. Menolak tindakan penanggulangan wabah dari pemerintah. E. Melakukan karantina wilayah secara mandiri. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk berperan serta dalam upaya penanggulangan wabah, termasuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam penanggulangan wabah. 10.
Seorang epidemiolog kesehatan terampil mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan penanggulangan wabah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, apa sanksi maksimal yang dapat dikenakan kepada seseorang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah? A. Pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. B. Pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. C. Pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah. D. Pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 100 juta rupiah. E. Pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan tanpa pilihan denda. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 menetapkan bahwa sanksi maksimal bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah adalah pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. 11. Seorang epidemiolog kesehatan terampil sedang mempelajari Kepmenkes nomor HK. Pukul 1:07 Menkes 321/2020. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam ruang lingkup standar profesi epidemiologi kesehatan? A. Kualifikasi epidemiolog kesehatan. B. Kompetensi epidemiolog kesehatan. C. Pengembangan profesional berkelanjutan. D. Kode etik profesi. E. Penentuan gaji dan tunjangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ruang lingkup standar profesi epidemiologi kesehatan menurut Kepmenkes nomor HK. Pukul 1:07 Menkes 321/2020 meliputi kualifikasi, kompetensi, pengembangan profesional berkelanjutan, dan kode etik profesi. Penentuan gaji dan tunjangan tidak termasuk dalam ruang lingkup standar profesi ini. 12. Dalam menjalankan tugasnya, seorang epidemiolog kesehatan terampil harus memiliki kompetensi inti. Menurut Kepmenkes nomor HK. Pukul 1:07 Menkes 321/2020, manakah yang bukan merupakan kompetensi inti epidemiolog kesehatan? A. Analisis data epidemiologi. B. Investigasi wabah. C. Surveillance kesehatan. D. Komunikasi risiko. E. Pengadaan logistik kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kompetensi inti epidemiolog kesehatan menurut Kepmenkes nomor HK. Pukul 1:07 Menkes 321/2020 meliputi analisis data epidemiologi, investigasi wabah, surveillance kesehatan, dan komunikasi risiko. Pengadaan logistik kesehatan tidak termasuk dalam kompetensi inti yang disebutkan dalam keputusan tersebut. 13. Seorang calon epidemiolog kesehatan terampil ingin mengetahui kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Berdasarkan Kepmenkes nomor HK. Pukul 1:07 Menkes 321/2020, apa kualifikasi pendidikan minimum untuk menjadi epidemiolog kesehatan terampil? A. SMK Kesehatan. B. D3 Kesehatan Masyarakat. C. S1 Kesehatan Masyarakat. D. D4 Epidemiologi Kesehatan. E. S2 Epidemiologi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Kepmenkes nomor HK. Pukul 1:07 Menkes 321/2020, kualifikasi pendidikan minimum untuk epidemiolog kesehatan terampil adalah D3 Kesehatan Masyarakat atau yang setara dengan pelatihan epidemiologi lapangan. 14. Dalam menjalankan profesinya,
seorang epidemiolog kesehatan terampil harus mematuhi kode etik. Berdasarkan Kemenkes nomor HK pukul 1:07 Menkes 321/2020, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip etik profesi epidemiologi kesehatan? A. Menghormati hak dan martabat manusia. B. Berbuat baik dan tidak merugikan. C. Keadilan. D. Kerahasiaan. E. Mengutamakan keuntungan finansial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kode etik profesi epidemiologi kesehatan menurut Kemenkes nomor HK pukul 1:07 Menkes 321/2020 mencakup prinsip-prinsip seperti menghormati hak dan martabat manusia, berbuat baik dan tidak merugikan, keadilan, dan kerahasiaan. Mengutamakan keuntungan finansial tidak termasuk dalam prinsip etik yang disebutkan. 15. Seorang epidemiolog kesehatan terampil ingin meningkatkan kompetensinya melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Menurut Kemenkes nomor HK pukul 1:07 Menkes 321/2020, manakah dari kegiatan berikut yang tidak termasuk dalam bentuk pengembangan profesional berkelanjutan bagi epidemiolog kesehatan? A. Pelatihan epidemiologi lapangan lanjutan. B. Seminar ilmiah epidemiologi. C. Publikasi artikel di jurnal ilmiah. D. Mengikuti kursus bahasa asing. E. Partisipasi dalam penyelidikan wabah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pengembangan profesional berkelanjutan bagi epidemiolog kesehatan menurut Kemenkes nomor HK pukul 1:07 Menkes 321/2020 meliputi kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan kompetensi di bidang epidemiologi, seperti pelatihan lanjutan, seminar ilmiah, publikasi artikel, dan partisipasi dalam penyelidikan wabah.